Suasana pasar Dupa pagi ini sudah mulai ramai. Becek genangan air sisa hujan di akhir November ini seolah tak menghalangi transaksi jual beli di pasar semi permanen yang dikelola masyarakat setempat. Langkahku terhenti di depan seorang pedagang sayur mayur. Aku tertarik melihat ibu parubaya ini yang sibuk membetulkan masker kainnya yang terlihat basah oleh keringatnya. Masker kain itu sebentar terpasang rapi dengan menutupi hidung dan mulutnya. Tapi tak lama tangannya refleks menarik masker bantuan yang dibagikan secara gratis itu turun ke dagunya. Seiring teriakannya menawarkan sayur dagangannya ke pembeli yang melintas di depan lapaknya. Rukiah nama ibu ini. Kepadaku ia bercerita repotnya menawarkan dagangannya ketika mulutnya tertutup masker. Namun ia juga tidak berani untuk tidak memakai masker karena takut didenda oleh Satpol PP Kota Pekanbaru yang kadangkala melakukan razia sampai ke lorong-lorong pasar untuk menegakkan Perwako nomor 130 tahun 2020 yang mengatur tentang perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Agak susah, agak sesak napas, apalagi kami pedagang susah ya untuk menawarkan barang dagangan ke pembeli, suaranya nggak jelas, jadi kadang-kadang pembeli pun bingung, ibu ini ngomong apa katanya. Terus gimana kawan-kawan yang lain juga? Iya, kawan-kawan yang lain juga bawa masker dan takut kan katanya ada razia dan didenda. Kami kalau didenda nanti dapat dari mana? Sementara penjualan juga sudah berkurang di masa COVID ini. Jurus baru memang dikeluarkan pemerintah Kota Pekanbaru untuk menertibkan masyarakat yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan yang membuat penularan COVID-19 di Pekanbaru meningkat tajam. Dalam Perwako itu diatur denda senilai Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Di samping itu juga diterapkan pula sanksi kerja sosial. Kalau nanti ketua tim Pak Polresta beserta tim gugus, walaupun sekarang kita masih nyebutnya gugus karena di daerah belum ada perintah ganti dengan apa, ya kan? Maka ketua tim penegakan Perwako, ya kan, dari 111 ke 104 jadi 11 sekarang menjadi 30. Dan jadi artinya dengan kejadian di lapangan, ya, setiap hari ini kan fluktuatif bukan masih tinggi, yang tertular positif ini masih tiap hari masih bertambah, walaupun itu dipicu dari masyarakat yang datang dari luar provinsi, ya kan. Kemudian juga ada masyarakat kita yang tertular juga dalam bentuk OTG. Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Penerapan denda dan sanksi sosial ini dianggap efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, terutama terkait dengan memakai masker. Oleh karena itulah, Gubernur Riau Samsuar juga mendukung penerapan Perwako Kota Pekanbaru ini. Tak tanggung-tanggung, bahkan ia juga menyiapkan rancangan perda untuk penerapan protokol kesehatan ini. Pak, ada rencana untuk menerapkan yang denda Rp250.000, Pak? Ini baru Kota Pekanbaru, Pak. Soal itu, jadi tadi ada masukan dari Pak Kapolda terhadap apa kebijakan yang ada dibuat oleh Gubernur DKI. Itu Ombudsman telah memberikan teguran ya kepada Gubernur DKI agar menggunakan perda. Jadi tadi juga kami sudah menyepakati masing-masing kabupaten kota juga sudah ada juga mengarah perda, tapi juga kami nanti Provinsi Riau akan juga mengajukan rancangan perda kepada DPRD. Tadi Ibu Ade juga hadir. Mudah-mudahan dalam waktu tidak begitu lama kami sudah bisa mengajukan rancangan sehingga nanti juga bisa segera dipersiapkan, karena juga pandemi COVID-19 kan kita belum tahu nih berakhir kapan. Jadi rasa saya perda ini mungkin sudah merupakan kewajiban lah yang harus kita buat juga. Nanti perdanya akan berlaku ke 12 kabupaten kota atau hanya 6 ya, kalau perda nanti gubernur ya tentu berlaku untuk 12 kabupaten kota. Termasuk denda itu, Pak, ya? Ya. Sanksi denda. Sambil menunggu perda dibuat, pemerintah Provinsi Riau tak tinggal diam. Penerapan protokol kesehatan yang dikenal dengan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan air mengalir, terus disosialisasikan.
Bahkan belakangan pemerintah Provinsi Riau menambah 1M lagi hingga menjadi 4M, yakni menghindari kerumunan bila harus keluar rumah. Upaya ini tidak serta-merta bisa langsung diterima masyarakat. Pola pikir dan image yang sudah tertanam di masyarakat membuat pemerintah harus terus memutar otak agar sosialisasi protokol kesehatan ini dapat diterima masyarakat dengan baik, seperti diakui Gubernur Riau Samsuar. Sebab warga kita di sini masih ada mengatakan, apa guna pakai masker nih? Ini ibu pada waktu membagi masker di pasar Tualang Perawang, masih ada pedagang situ, masih ditipu orang gua nih. Katanya pakai masker nih karena tipu. Sama juga di Kota Bapinang, ibu kota kabupaten. Katanya yang kena COVID ini itu orang kaya saja, orang miskin tak kena COVID. Mana orang COVID ini tahu miskin kaya? Sama aja. Nah, jadi artinya ini harapan kami harus dijelaskan ke masyarakat sejelas-jelasnya. Kita bukan menakuti, tujuan kita menakuti. Saya 2 hari lalu, saya malam ada acara di Jam, saya kasih tahu ke Alam. Tengoklah, saya bilang. Ini orang yang WA saya ini orang besar di kampungnya. Dia doktor, dia orang pintar. Masih dikatakan ini, pejabat, janganlah membohongi rakyat. Rakyat sudah susah. Masa kami ini membohongi rakyat? Kami kan disumpah. Nih ketua DPRD disumpah. Masa membohong rakyat pejabat? Kita ingin cari selamat, memberikan selamat pada rakyat. Tugas kami pemimpin ini bagaimana menyelamatkan rakyat. Tapi kalau masih ada seperti ini, sedih kadang-kadang kita. Selain melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat, pemerintah Provinsi Riau dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini juga tidak melupakan porsi yang menjadi tanggung jawab mereka dengan semboyan 3T, yakni tracing, testing, dan treatment. Pemerintah terus berupaya menuntaskan penyebaran virus ini di bumi lancang kuning. Tracing juga dilakukan untuk menelusuri kasus suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi dengan tujuan yaitu agar dapat diberlakukan isolasi mandiri. Sedangkan testing setidaknya saat ini menurut data Dinas Kesehatan Riau, Labor Biomolekuler RSUD Arifin Ahmad telah memeriksa sekitar 167.552 spesimen. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk melakukan uji swab mandiri saat ini juga cukup baik. Dan treatmentnya untuk saat ini khusus pelayanan rumah sakit masih memungkinkan untuk bisa dimaksimalkan sehingga angka kesembuhan semakin tinggi dan pasien yang dirawat di rumah sakit semakin berkurang. Masih jalan, 3T kan memang tugasnya pemerintah kan, testing, tracing, dan treatment. Nah, kalau untuk testing, itulah pemeriksaan yang di lab yang dilakukan. Nah, sekarang itu dari hasil yang sekarang yang 688 kasus ini kan hasil pemeriksaannya ini sampelnya 1.162 sampel. Nah, kemudian kita berharap jangan lupa menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan secara rutin, dan tentu menjaga jarak dan menghindari kerumunan sehingga pemutusan mata rantai daripada penularan COVID-19 ini bisa kita minimalisir. Baik. Ya. Mimi Yuliani Nazir, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Pemerintah terus berupaya dengan porsi mereka. Himbauan kepada masyarakat terus digaungkan. Sekarang semua kembali kepada kita. Masyarakat harus mengambil peran untuk menjadi garda terdepan dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan ingat pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.